Swastiastu. Halo anak-anak semuanya. Minggu ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran informatika. Pada pertemuan hari ini, kita akan mempelajari lebih dalam lagi mengenai Microsoft Excel 2007, yaitu tentang cara menjumlahkan nilai, cara menentukan rata-rata nilai, cara menentukan nilai tertinggi, dan juga menentukan nilai terendah pada Microsoft Excel. Ini merupakan data yang sudah kita buat pada pertemuan sebelumnya. Jadi yang pertama akan kita pelajari yaitu menentukan jumlah nilai. Yang pertama yang akan kita tentukan yaitu jumlah nilai dari Niputu Emma Santika. Untuk menentukan jumlah nilai dari Emma Santika, kita aktifkan terlebih dahulu sel jumlah nilai Emma Santika yaitu pada sel G7. Kita pastikan sel G7 sudah aktif terlebih dahulu, kemudian baru kita menentukan jumlah nilainya. Nah, untuk menentukan jumlah nilai ini, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Cara yang pertama, kita bisa mengetikkan formulanya secara manual. Yaitu yang pertama, pastinya kita harus ketikkan sama dengan terlebih dahulu. Kemudian kita jumlahkan satu persatu secara manual. Klik nilai Microsoft Word dari Emma Santika. Kemudian ketikkan tambah. Klik nilai Microsoft Excel-nya. Ketik tambah lagi. Kemudian klik nilai Microsoft PowerPoint. Setelah itu kita tekan Enter. Nah, maka jumlah nilai dari Emma Santika ini otomatis sudah terjumlah, yaitu 255. Kemudian cara yang kedua yang bisa kita lakukan, yaitu dengan menambahkan formulanya secara langsung. Formula untuk menjumlahkan yaitu sum, atau tulisannya adalah sum, S-U-M. Terlebih dahulu, sudah pasti kita harus ketikkan sama dengan, kemudian ketik formulanya yaitu sum, atau tulisannya sum, kurung buka, di blok nilainya Emma Santika dari Word sampai PPT, lepas, kemudian kurung tutup, Enter. Maka jumlah nilai dari Emma Santika yaitu 255. Itu cara yang kedua. Cara yang ketiga yang kita bisa lakukan dengan menggunakan menu formula. Kita hapus dulu jumlah nilainya. Kita klik menu formula, kemudian pilih auto sum, klik tanda panahnya, kemudian pilih sum atau sum untuk menjumlahkan. Maka formulanya akan otomatis muncul, yaitu sama dengan sum sel D7 sampai F7. Ini mengartikan penjumlahan dari sel D7 sampai sel F7. Kita tekan Enter. Maka jumlah nilai dari Emma Santika akan otomatis muncul, yaitu 255. Nah, untuk menentukan jumlah nilai dari absen 2 sampai absen 10, kita tidak usah menjumlahkan lagi atau tidak perlu mengetikkan formulanya lagi. Kita tinggal copy jumlah nilai dari Emma Santika itu sendiri. Caranya kita aktifkan dulu jumlah nilai dari Emma Santika, kemudian kita arahkan kursor ke pojok kanan bawah dari jumlah nilai Emma Santika itu sampai muncul tanda plus yang berwarna hitam. Setelah itu kita klik, tahan, dan kita seret ke bawah. Nah, maka jumlah nilai dari absen 2 sampai absen 10 akan otomatis muncul. Selanjutnya, yang akan kita pelajari yaitu menentukan rata-rata nilai siswa. Jadi kita akan menentukan nilai rata-rata dari masing-masing siswa. Pertama, Emma Santika. Kita aktifkan dulu rata-rata nilai dari Emma Santika, yaitu pada sel H7. Kita pastikan sel H7 aktif. Nah, untuk menentukan nilai rata-rata ini,
kita bisa lakukan dengan cara yang sama seperti tadi, tetapi formulanya yang berbeda. Kalau pada jumlah nilai kita menggunakan formula sum, sedangkan pada rata-rata nilai kita menggunakan formula average. Kita ketikkan sama dengan terlebih dahulu, lalu kita ketikkan formulanya, yaitu average, atau tulisannya AV. Kita cukup ketikkan AV saja, kita cari formulanya di sini. Kita cari formula average. Ini adalah formula average, kita double klik, lalu kita blok nilai yang akan kita rata-ratakan. Nah, di sini nilai yang akan kita rata-ratakan adalah nilai Word sampai dengan nilai PPT. Maka kita blok nilai dari Microsoft Word sampai PPT. Kalau sudah terblok, kita kurung tutup, kemudian enter. Maka rata-rata nilainya akan otomatis muncul. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua bisa kita lakukan dengan klik auto sum kembali pada menu formula. Kita klik auto sum, kemudian pilih average untuk menentukan nilai rata-rata. Kita klik. Nah, di sini bisa kalian perhatikan, ketika kita klik average, maka yang terblok atau terseleksi adalah dari nilai Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PPT, sampai jumlah nilai. Nah, di sini untuk menentukan nilai rata-rata, jangan sampai jumlah nilainya terblok. Maka kita akan blok ulang dari Word sampai PPT. Di blok seperti tadi, dari Word sampai PPT, kurung tutup, enter. Maka nilainya akan otomatis muncul. Untuk menentukan nilai rata-rata dari absen 2 sampai 10, caranya sama seperti tadi. Kita cukup aktifkan sel H7, yaitu sel rata-rata nilai Emma Santika. Arahkan kursor ke pojok kanan bawah dari rata-rata Emma Santika. Klik, tahan, dan seret ke bawah sampai absen 10. Nah, maka di sini bisa kalian perhatikan rata-rata nilai dari Emma Santika sampai Ketut Ratna Pradewi sudah ditentukan atau sudah muncul. Di sini bisa kalian perhatikan untuk rata-rata nilai, ada yang rata-rata nilainya berupa bilangan desimal. Misalnya di sini ada Aris Santika, rata-rata nilainya adalah 83,333 dan seterusnya. Begitu juga dengan Ketut Krisna Susanto, rata-rata nilainya 86,6667 dan seterusnya. Nah, sekarang bagaimana caranya agar rata-rata nilai ini berupa bilangan bulat? Caranya adalah kita kembali ke menu Home. Nah, di sini bisa kalian perhatikan ada icon decrease decimal. Kalian bisa klik icon ini, atau bisa pilih increase decimal terlebih dahulu, baru klik decrease decimal kembali, sampai angka desimalnya hilang. Kita letakkan tengah-tengah. Jadi untuk menghilangkan angka desimal, kalian bisa pilih increase desimal untuk menambahkan desimal, atau decrease desimal untuk menghilangkan desimalnya. Tinggal diklik saja terus sampai komanya hilang. Maka rata-rata nilai dari absen 1 sampai 10 sudah kita tentukan. Nah, selanjutnya kita akan menentukan nilai tertinggi, nilai terendah, dan rata-rata nilai kelas. Kita geser dulu ke bawah. Kita tambahkan nilai tertinggi, kolom nilai tertinggi di sini. Kemudian di bawahnya nilai terendah dan rata-rata kelas. Ini kita gabungkan dengan icon Merge and Center. Kemudian jangan lupa kita isikan bordernya dengan pilih all border. Nah, sebagai pembeda kita coba bold ini, bagian ini. Sebagai pembeda dengan
nilai masing-masing siswa nanti. Nah, untuk menentukan nilai tertinggi, formulanya adalah max, M-A-X, atau max. Nah, jadi untuk menentukan nilai tertinggi, caranya sama seperti menentukan rata-rata nilai, yaitu sama dengan kita ketikkan formulanya M-A-X, kurung buka, di blok nilai Microsoft Word dari absen 1 sampai 10, kurung tutup, enter. Maka nilai tertinggi untuk komponen Microsoft Word adalah 90. Cara yang kedua yang bisa kita lakukan sama seperti tadi, kembali ke menu formula, kemudian pilih auto sum, dan pilih max atau max. Maka di sini formulanya otomatis muncul, yaitu sama dengan MAX D7 sampai D16. Ini artinya kita akan menentukan nilai tertinggi dari sel D7 sampai sel D16. Setelah muncul formula itu, kita tekan tombol enter. Maka nilainya akan muncul. Kemudian untuk nilai terendah, caranya sama. Kita ketikkan formulanya sama dengan formulanya adalah min. Kalian bisa ketikkan min secara manual atau juga bisa pilih min di sini. Kalau misalnya ada min, double klik, kemudian di blok nilai Word dari absen 1 sampai 10, kurung tutup, enter. Atau bisa menggunakan formula, pilih auto sum, kemudian pilih min. Nah, di sini ketika kalian menggunakan auto sum, yang terblok atau terseleksi adalah dari absen 1 sampai nilai tertinggi. Jadi, kita hilangkan blokan pada nilai tertinggi. Caranya bisa kita arahkan kursornya ke pojok kanan bawah. Kita tarik ke atas sampai absen 10, baru dilepas. Jika sudah terblok seperti ini menandakan yang diblok atau diseleksi dari absen 1 sampai absen 10. Baru kita tekan enter. Begitu juga untuk menentukan rata-rata kelas, rumus rata-rata yaitu average. Kita bisa tuliskan sama dengan average. Jika sudah ada average, kita double klik di blok dari absen 1 sampai 10, kurung tutup, enter. Atau bisa menggunakan auto sum. Kita pilih auto sum average. Kita ulangi auto sum average. Maka yang diblok dari absen 1 sampai nilai terendah. Kita hilangkan blokannya pada nilai tertinggi dan terendah. Seret ke atas sampai absen 10, kurung tutup, enter. Nah, maka di sini kita sudah memperoleh nilai tertinggi, nilai terendah, dan rata-rata kelas untuk Microsoft Word. Untuk Microsoft Excel dan Microsoft PPT, kita tidak perlu menentukan kembali nilai tertinggi, terendah, dan rata-ratanya. Kita cukup blok nilai tertinggi, nilai terendah, dan rata-rata kelas dari Microsoft Word. Kita arahkan kursornya ke pojok kanan bawah sampai muncul tanda plus yang berwarna hitam. Kemudian klik, tahan, dan seret ke kanan sampai nilai PPT. Maka nilai tertinggi, nilai terendah, dan rata-rata kelas dari masing-masing komponen, entah itu Word, Excel, dan PPT, sudah muncul secara otomatis. Agar lebih rapi, kita letakkan ini di tengah-tengah. Nah, jadi seperti inilah tampilan dari daftar nilai siswa yang sudah berisikan jumlah nilai, rata-rata nilai, nilai tertinggi, nilai terendah, dan rata-rata kelas. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Akhir kata, Ibu ucapkan terima kasih atas partisipasi kalian dalam kegiatan pembelajaran hari ini. Selamat belajar di rumah dan Ibu akhiri dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om.